Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Mas Jarwo, kurang lebihnya. Nah, sekarang gue di sini bawa acara apa ini? Ala-ala podcast. Ya ala kadarnya. Nah, di sini udah ada teman gue, salah satunya. Di sini bakal nyeritain masa kelamnya, yaitu tragedi kecelakaan yang hampir merenggut nyawa dia. Dan kebetulan dia cuma satu-satunya korban yang hampir bisa dinyatakan hampir ya kurang lebih masih dikasih kehidupan lagi, dan dia sekarang orangnya udah di sini dan dia juga satu kampung gua. Jadi gua kurang tahu paham lagi ceritanya detailnya kayak apa. Gua cuma denger waktu itu, cuma denger ceritanya dan nama beritanya, gimana dia kronologinya kecelakaannya, dan dia hampir sempat koma ya. Oke, langsung aja, gak usah basa-basi, kita kenalan dulu orangnya biar penonton juga biar lebih kenal. Oke. Langsung aja kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai. Nama saya Hirdani Nabisa. Oke, bukannya Yanto. Yanto bin Suyitno. Terus Jadi kejadian waktu itu saya punya cerita kelam waktu dulu saya masih SMP. Saya bisa dibilang sangat nakal lah dulu. pas Waktu SMP ya itu SMP, ya? waktu SMP tuh pas zaman-zamannya Zaman baru, labil-labilnya lah, ah, labil-labilnya masih doyan anak baru-baru remaja lah. kenal nakal. ABG, Terus ababil Nah. sebutannya dulu. Nah, waktu kejadian itu kronologi awal itu saya dengan rekan saya satu kampung itu ngopi di sebuah kampung yang agak jauh dari kampung saya. berarti Emang itu tapi temen udah almarhum ya? udah Kalau nggak almarhum, salah temen- dengar saya itu udah almarhum ya temen orangnya. udah almarhum. Udah almarhum. Terus lanjut cerita. Dari awal kejadian itu saya dan rekan saya waktu pagi itu ngopi di sebuah kampung itu yang cukup terkenal di daerah saya. Nah, waktu kejadian itu pagi saya berangkat ngopi itu sekitar jam 9 pagi. Dari pagi ya? Dari pagi. Itu ngopi dulu Ngopi berarti. dulu. Nah, kebetulannya juga itu ada turnamen voli di seberang kampung juga. Oke. Saya diajak teman saya itu ikut nonton voli. nonton voli itu. Itu tapi saya dari nggak rumah mau. itu. Itu dari rumah, pamitnya. Pamit dari rumah mau nonton Mau voli. nonton voli. Terus Tapi teman saya ngajakin ngopi hmm, dan saya lebih milih ngopinya daripada nonton voli itu. oke. Nah, kejadian dimulai dari jam 9 berangkat sampai sekitar jam 1 siang kayaknya. Berarti itu ngopi dari rumah emang niat berdua doang? Iya, berdua Oke, doang. terus? Nah, terus ada itu temennya teman saya itu ngajakin dia baru gimana selesai kerja, kalau di kampung namanya dundunan gitulah. Oke. Kalau Ini istilah orang Jawa kampung tuh gitu. kayak yang habis merantau itu Habis merantau kayak traktir gitu. lah, traktir teman-temannya kalau yang di bahasanya. kampung gitu. Oke. Nah, kebetulan temennya itu sedaerah dengan tempat ngopi itu. Oh, Nah, sedaerah. sedaerah itu, lalu teman saya itu diajak ngopi. Nah, sekalian sama saya diajak di sebuah warung Hmm. yang nyediain minuman keras. Wah, di Minuman situ keras udah itu. mulai Nah, ada miras tuh. ada miras. Oke. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau di tempat saya itu ada miras nenek moyang yang namanya arak PLP. Oke. Arak PLP itu yang kadarnya lebih tinggi daripada minuman-minuman yang dijual bebas. Terhitung Di daerah minuman kota itu gitu. keras. Lumayan keras. Kalau yang asli itu dibakar nyala. Kalau yang asli. Nah, kejadian itu sekitar abis ngopi itu langsung diajak di sebuah warung. Nah, habis dari warung itu langsung teman saya ngajak traktir minuman itu sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya saya minum. Oke. Berarti yang awalnya tadinya ngopi, Iya, habis ngopi. itu pindah tempat, Pindah tempat. miras itu ya, Miras itu. minum. Itu jadi miras sama temennya tadi jadi berapa orang tuh? Pas minum bareng tuh? Minum bareng itu ada sekitar 5 orang kalau 5 orang. lima Oke, orang terus? di sebuah warung itu.
Nah habis itu kita minum dan saya gimana ya, saya kan orangnya masih kecil, kejadian itu maaf kejadian itu saya masih kelas 3 SMP. Oh, Kelas 3 SMP. oke. Dulu kelas 3 SMP, lalu saya minum di situ sampai sekitar jam 3 sore. Saya udah gak sadarkan diri. Oh, Udah itu gak udah sadarkan diri ibarat tuh. minum tuh kalau orang udah Bad gitulah. udah benar-benar Udah inilah bener-bener ya. Oh, nggak sadar apa-apa. udah nggak gitu. sadar, udah Namanya parah ya. masih bocah kan, minumnya Maboknya banyak. ibarat gitu. udah parah lah ya. Minumnya banyak, udah parah. Saya diboncengin temen satu kampung saya itu buat pulang. Setelah pulang habis Nah. minum tuh. Habis minum pulang. Oke. Nah naasnya itu pas di sebuah mau ke kampung saya, teman saya nggak sadar ya, saya kata orang itu kejadiannya Posisi? saya kurang tahu soalnya posisi saya udah nggak Dibonceng. sadarkan diri, saya Posisi dibonceng. dibonceng ya. Seingat saya dibonceng. Memang saya tanya teman-teman saya kalau saya dibonceng. Oke. Nah habis itu kejadiannya katanya itu 2 orang yang tabrakan sama saya itu juga saya kenal gitu. Kebetulan korban yang 2 orang Iya, yang kebetul- ditabrak juga yang ditabrak kenal. itu kenal. Oh, jadi kebetulannya. Cerita dulu dikit nih ya Mas. Ini ceritanya kalau nggak salah saya dengarnya waktu itu dia pulang dari yang dia ceritain, dia mungkin tadi ngopi, habis itu miras, dia dibonceng temennya. Terus kebetulan dia pulang dari arah barat ke timur. Nah kebetulan dari timur itu ada 1 motor 2 orang juga ya. 2 orang juga. Saya dengar beritanya itu waktu itu dia tabrak, ibaratnya istilahnya ngadu banteng lah. Ngadu banteng lah. Iya. Nah, terus selanjutnya Habis kejadian itu Kejadian secara itu? gak sadar katanya tabrakan katanya nyelip sebuah Colte kalau gak salah. kayak Kalau mobil kata orang pick loh up ya, lah saya ya. soalnya udah gak sadar ya. Mobil pick up Ya ya. mobil kalau di pick sini. up mungkin. Katanya nyalip, nah adu banteng lah di situ. Katanya. Nah, kebetulan katanya itu sangat kecepatan sekitar, kalau ngira-ngira ya, ini Ada belum tahu lebih pastinya 80. ya. 80 lebih. Wah kenceng termasuk Kan tuh. posisinya nyalip ya. Otomatis kita kenceng ya. Apalagi zaman dulu apa ya, jalan di kampung kita tuh Iya, aspalnya jalan- kecil ya. aspalnya belum kecil kalau di belum tempat saya. segede sekarang lah. Belum segede ibaratnya. sekarang. Terus Minim banget aspalnya, itu pun nggak semulus kayak di daerah Jakarta sih. Oh, Kayak gini. beda lah. Beda. Pak Jokowi tolong ya. buat lurahnya terutama. Lurah, terutama lurah lah. Terus Habis kejadian itu, tabrakan itu, saya dikabarkan sudah tewas. kabarnya Kabarnya tewas. Berarti itu 4 orang tewas di 4 tempat. orang tewas di tempat. Kabarnya ya, itu baru kabarnya. Nah, kabarnya kayak gitu. Hmm, 4 orang itu dinaikkan di Colte terus dibawa ke puskesmas. Oke. 3 orang itu udah meninggal di tempat. Hmm. Yang 1 luka parah, yang 1 cuma dadanya itu kebentur apa gitu, kebentur stang apa-apaan ya, kalau nggak salah. Kebentur stang, kena pulung ati, langsung meninggal dia. Sama yang satunya lagi, otak belakangnya sama wajah-wajahnya udah remuk, udah hancur lebur, udah Parah itu mah. parah-parah Buset, banget. ngenes. Saya nggak tahu wujudnya ya, Tapi- itu kata teman saya soalnya. Itu yang ngebonceng lu berarti ya, yang depan berarti itu tewas di tempat juga. Tewas apa di- pas dilariin ke rumah sakit apa gimana tuh? Udah tewas di tempat. Di tempat. Kejadian Berarti 3 udah- orang langsung tewas di tempat ya. 3 orang langsung tewas di tempat. Berarti Nah, lu masih sempat saya dirawat dibawa, apa gimana? bukan. Saya dibawa 2 orang remaja dari tempat saya, dari kampung saya itu, yang berani megang saya, soalnya saya yang masih kelihatan masih nafas, darah itu keluar dari mulut, hidung, kuping, mata, keluar darah semua. Orang-orang Cuma udah nggak sadar ya, lah, udah belum nggak sadar sama apa-apa. sekali. Orang-orang nyangka mungkin saya udah bentar lagi tewas. Oke. Tapi alhamdulillahnya saya dibawa ambulan ke sebuah rumah sakit di sono. Perjalanan sekitar 1 jam dari daerah tempat kecelakaan itu, dari puskesmas itu sekitar 1 jam. Oke. Saya dibawa itu sama 2 orang teman kampung saya itu, dibawa ke RSUD Purwodadi itu.
Ya kebetulan ibu saya itu juga di RSUD Purwodadi tapi Oh. yang beda rumah sakit. Oh, Kita kebetulan seberangan pas gitu. lu kejadian kecelakaan itu orang tua kebetulan juga di, Iya, di RS sana cuma beda rumah sakit ya. Beda, dia lagi nengokin Oh. ponakan saya. Kebetulan itu ya. Baru lahiran itu kebetulan banget itu. Itu reaksi pertama orang tua denger gimana tuh? Ya pasti nangis lah. Pasti nangis lah. Nggak kebayang Iya, sih nggak pasti kebayang ya. lah. Pasti nangis lah. Oke. Orang tua mana yang nggak tahu? Pasti Yang nggak- kaget iya, apa udah pasti pikirannya pasti yang udah Pikirannya enggak lah kemana-mana ya. kan udah tahu 3 orang tewas di tempat kan. Ah, benar. Lu sempat koma dulu berarti. Saya koma 3 hari di rumah sakit. Sempat koma, dia Koma jadi 3 itu hari. sempat koma 3 hari ya. Habis itu Koma 3 hari. setelah koma Saya sadar kayak orang amnesia gitu. jadi agak linglung ya. Agak linglung, nggak Pertama kenal yang lu siapa. lihat kayak gitu, seinget lu apa itu? Nggak ada Nggak- yang saya nggak inget sama nggak inget sekali sama apa sekali. Orang-orang yang di dekat saya, bahkan ibu saya sendiri saya nggak kenal. Berarti dia parah kecelakaannya. Udah bukan parah lagi lah. Hampir dinyatakan mau tewas, bisa jadi sempat koma. Nah, kebetulan dia masih dikasih kehidupan 2 kali. Terus lanjut cerita Nah sampai kejadian koma. sampai habis koma koma? 3 hari itu saya makan di selang, minum di selang, kencing di selang, BAB di selang, semua di selang. Berarti lu setelah itu tuh kejadian itu, lu mulai setelah amnesia, setelah lu apa katanya tadi sempat koma 3 hari, Iya. mulai lu keinget lagi ini, oh ya ini nyokap gua, oh ini tetangga gua, ini teman gua, setelah beberapa hari itu. Saya di rumah sakit itu total 9 hari. 9 Di rumah hari sakit, dirawat di rumah di rumah sakit. sakit 3 hari koma. Oke, itu udah 4 harinya mulai sadar. Mulai sadar itu belum keinget siapa-siapa. Oke, Belum masih keinget siapa-siapa. masih bingung Nah, ya. Anehnya saya itu pas koma itu itu saya ngamuk katanya. Seingatnya ngamuk? Ngamuk katanya. Oh. Katanya saya ngamuk-ngamuk. Tuh gua juga pernah sempat dengar. Kakak saya pernah saya ludahin katanya. Wah, parah sih. Kadang-kadang juga baca Al-Qur'an nggak tahu saya kayak gitu. Katanya tuh. Iya, katanya kayak gitu. Oh, jadi gitu ya kalau orang habis koma mah belum Nggak tentu sadar langsung apa-apa. sadar gitu ya. Rekan-rekan saya, teman-teman saya SMP waktu itu, tetangga-tetangga saya banyak banget yang nengokin saya. Gue malah baru denger nih cerita langsung, maksudnya dia setelah koma dia itu ternyata belum kenal siapa yang dia lihat pertama. Ini baru denger ya saya. Kebetulan emang temen juga, cuma saya waktu itu denger beritanya doang, denger koma, cuma nggak tahu kalau dia itu sempet nggak, maksudnya udah sadar tapi nggak kenal Nggak kenal siapa-siapa ya. siapa-siapa. Itu mulai kenal di hari keberapa tuh? Setelah Oh, lu cukup lama. dirawat 9 hari. Cukup lama. Berarti lu keluar 9 hari dari rumah sakit belum kenal Belum kenal siapa-siapa. sampai di rumah? Sampai di rumah belum kenal siapa-siapa. Buset, itu parah sih. Ada sebulan lebih. Parah. Sebulan lebih. Lu sebulan baru ingat. Baru inget itu siapa, itu siapa, itu siapa. Baru ingat. Anjrit. Saya teman Ih, saya sekampung itu yang boncengin saya meninggal saya nggak tahu. nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu. Oke. Orang-orang dikasih tahu ibu saya jangan sampai ngasih tahu saya kalau teman saya itu udah meninggal. Takutnya saya shock gitu. Parah sih. Yang ngasih tahu kalau teman saya itu meninggal dan 2 orang korban yang tabrakan sama saya itu malah temen dari kampung seberang yang ngasih tahu. Mah lu dengernya dari orang lain. Dari orang lain. Bukan dari orang satu tua kampung sendiri. saya, orang tua, Oh. kakak-kakak bukan. Mungkin disengaja biar nggak kaget Iya, ya. biar gak kaget, biar kaget. Iya. Terus lu selama nih 9 hari lu maksudnya nggak kenal siapa-siapa, lu dalam sebulan di rumah. Tapi kan lu lama-lama, oh ya ini yang ngerawat gua, oh ya ini yang sering nemenin gua. Pasti lu inget lah sedikit-dikit. Maksudnya sekarang apa awalnya? Apa lu bingung kok ini Inget ngurusin sih gua enggak. kenapa gitu? Ingat sih Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Tahu-tahu sadar. Padahal itu udah sadar cuma nggak inget orang ya. Enggak inget orang. Aneh sih. Itu katanya ya, Iya. saya punya bule itu orang Jogja. Oh. Direlain dia tiap hari jenguk saya di rumah sakit itu. Padahal jarak Purwodadi Jogja itu sekitar 3 jaman. Disempetin buat nengok. Disempetin buat nengokin. Oke. Hampir tiap hari Hmm. dia
ke rumah sakit itu buat nengokin saya. Itu bule yang ngasih nama saya. Berarti itu bule yang ibaratnya kesayangan lah ya, ponakan kesayangan. Mungkin bisa dibilang kayak gitu, mungkin. Kejadian itu sebenarnya flashback dari cerita itu ya. Saya sempat, yang kata orang-orang itu sering ditanyain ya. Oke. Katanya dalam koma itu kamu pernah mimpi didatengin ini. Kalau orang kampung tuh kayak gitu, kalau orang daerah ya. Oh, pasti katanya sempat ditanyain dulu. Iya, Kamu pasti pas koma kamu pas diimpiin koma apa? diimpiin gitu. apa, Oh, di mana? ditanyain. Diajak itu pasti ditanyain kalau orang Oh, daerah kan kayak gitu. Itu tapi pas sudah sadar nanyanya. Iya, pas sudah sadar. Terus, lanjut. Nggak pernah, saya kalau ditanya, kamu pernah dimimpi? Nggak pernah. Mimpi apa gitu. Orang koma ya saya kira juga gitu aja gitu. Emang ada mimpi apaan gitu. Kayak orang tidur lah Iya, ya. kayak orang tidur tahu-tahu udah bangun aja, gitu tahu-tahu ya. bangun gitu aja. Oke. 9 hari saya di rumah sakit. Saya dijenguk banyak orang. Cuma Dan nggak sampai kenal, sekarang saya nggak inget siapa yang jenguk saya, tapi orang-orang itu yang cerita sama saya kalau pernah jenguk saya di rumah sakit itu. Itu hampir satu kampung tuh dulu sempet anak pemuda sana ya. Waktu itu tuh iuran, habis itu iuran buat nengokin dia. Jadi dari jarak kampung gua ke kota itu agak lumayan, ke RS waktu dia pas dirawat. Nah, jadi kirain gua pas dia udah sadar tuh dia inget siapa yang nengokin, siapa aja teman dia, keluarga dia yang nengokin. Taunya juga gue baru sadar, baru denger nih langsung dari cerita sama dia kalau dia itu pas sebulan itu taunya meski sudah sadar cuma nggak inget apa-apa ya. Nggak inget apa-apa. Parah sih. Nggak inget Gila. apa-apa. Dari semua cerita yang orang lain bilang, pasti saya juga gak percaya dong, soalnya nggak lihat langsung. Iya. Dari kejadian itu soalnya saya amnesia, nggak tahu apa-apa gitu loh. Berarti emang iya kejadian itu benar. amnesia gitu. berarti benturan kepala sempet ya ini? Nah, ini Apa saya operasi? Enggak ada operasi. Saya sebutkan luka saya yang bikin saya Oh, koma itu ada Yang di parah? otak. Yang paling parah itu di otak. oke, di otak. Otak saya ini bocor. Oh. Ini bocor, ini dijahit 9 apa 10 ya otak saya. Sini kebelah, Sini sempat kebelah. buset. Sini bocor retakan ya dulu. berarti. Jadi kata rumah sakit itu otak saya diselimutin darah gitu. Diselimutin darah, jadi gak inget apa-apa gitu. Oh. Diselimutin darah. Nah, ini dijahit sama pelipis saya ini kan rentan banget kan, kalau pelipis kan kulit yang paling tipis di manusia kan. Kulit saya ini dijahit 3 apa 4 kalau gak salah. Pelipis saya sama luka-luka kecil mungkin di kaki mungkin. Tapi Banyak badan nggak ada yang nggak ada itu. patah apa Nggak gitu, ada. patah. Malah nggak ada ya? Alhamdulillahnya nggak ada. Kata orang dulu soalnya saya jatuhnya itu bukan di aspal, Oh, malah di luar aspalnya di ya? luar aspal, di rumput-rumputan gitu. Oh, jadi benturan mungkin kalau mungkin kenanya nggak kepala masih bisa inilah sadar iya, lah ya. mungkin. Soalnya Saking kencengnya kurang mungkin tahu ya. saya terbentur apaan, kepala saya nggak tahu saya. Bener-bener kejadian Iya. itu bener-bener nggak inget Bener-bener apapun. nggak inget ya? apa-apa, soalnya kan udah mabuk parah kan. Oke, bener. Udah dari emang orangnya nakal sih, dari SMP emang udah nakal gitu. Oh. Udah jadi pemabuk berat gitu. Gue sempat denger nih ya. Terus kebetulan itu korban yang dari yang Rokok ditabrak dulu. temen dia, yang ditabrak temen dia waktu itu, kebetulan korban yang 2 lagi dari arah timur itu kenal juga ya. Nah, itu kebetulannya itu kita satu desa tapi beda kampung. Oh. Tapi 2 orang itu sering main ke kampung saya gitu. Oh. Kampung kita lah. Kenal. Ya. Oh. Kenal. Iya, kenal aja gitu. Oke. Soalnya Kenal sering- orangnya lah iya, kenal ibaratnya. orangnya. Orangnya ini siapa, dia juga kenal saya gitu. Kalau saya orang daerah situ yang biasa ditongkrongin gitu. Sama Tahu. aja ini kasarannya berarti gimana? Ya, ya? temen, Yang iya, korban temen sama temen, korban itu iya, teman temen sama semua, teman iya. sebenarnya. 3 orang yang meninggal itu teman semua Teman semua sebenarnya. sebenarnya. Ya pernah nongkrong bareng kan gitu. Di warung yang sama gitu kan. Mabuk bareng juga pernah kan gitu. Di daerah emang gimana namanya orang daerah kan, pasti di daerah
manapun itu ada satu minuman yang khas gitu. Mayoritas ibarat apa ya, dari turun temurun lah Iya, ya. miras nenek moyangnya itu pasti tiap daerah ada kayak Pasti ada. contoh di tempat saya itu arak. Kebiasaannya gitu. apa? Kalau di daerah selatan di Solo Jogja itu paling apaan ciu gitu banyak. Klaten gitu paling apaan itu namanya? Gedang ludo gitu banyak kalau di Klaten itu. Dangdut. Kalau di Klaten minuman khasnya itu. Tapi nih, gue ada pertanyaan lagi nih. Lu sebulan tuh, lu koma meski 9 hari, lu 4 hari udah sadar, katanya sebulan baru sadar. Pas lu sebulan udah sadar, lu udah sadar nih, lu udah kenal, oh ya nih orang tua gue. Yang lu rasain apa pertama tuh? Maksudnya kok gue gini luka-luka, kok ini ada apa sih? Mbok apa emak apa bu gitu kan pasti. Pasti bingung dong. Abis ada kejadian apa sih? Lu kan udah mulai sadar tuh, sebulan baru sadar. Gimana tuh? Ntar aku dulu. Oke, nggak masalah. Enjoy. Kejadian sebulan waktu itu saya nggak pernah nanya apapun itu nggak pernah nanya. Satu orang yang paling saya ingat waktu udah otak udah sadar itu, Udah sadar ya. bener-bener sadar itu teman saya dari daerah lain, daerah Kalisari. Orangnya gimbal. Dia kan dulu saya anak reggae dulu saya anak reggae. Itu dia jenguk saya di rumah sakit itu kan, asumsi orang tua di kampung kan kalau rambutnya gimbal itu udah pasti nakal kan. Pasti. Kalau dia direlain gitu. pakai kerudung buat jenguk saya katanya. Orang dulu. gimbal buat demi nengokin nengokin temen pakai dia kerudung. pakai kerudung. Biar nggak dikira nakal ya. Biar nggak dikira nakal. Oke. Dia pakai kerudung, asumsi orang desa emang kayak gitu kebanyakan ya buat orang tua zaman dulu ya. Orang nilainya dari covernya doang. Iya, kan? dari covernya doang. Padahal kan. mah orang orangnya bertato gitu kan dikira udah wah ini orang nakal banget nih. Padahal itu salah. kan sejatinya Belum tentu. Kan enggak. Belum tentu orang bisa, namanya daerah sih ya beda-beda. Kalau di kota lain cerita lah. Oke. Itu seingat saya dulu kan saya anak reggae. Nah, saya punya kepengenan dulu pengen beli jimbe. Tahu kan anak reggae tahu lah kayak pasti. model ketipung Ya, gitulah ya. Kayak simbal gitulah. Nah, kayak gitu. Saya titip, dia saking senengnya beliin di nama distro Jatimaika di Jogja dulu. Saya suruh beliin itu. Dibeliin tuh akhirnya. Akhirnya. Dibeliin di situ. Nah, saya sadar SMP saya kayak primadona di sekolah. Dulu SMP. Dulu SMP. Iya. Kayak primadona di sekolah. Padahal muka saya ini udah gak aturan. Ini mata saya yang kiri ini benjol gede banget dulu. Tuh waktu itu hitam pas gitu. pertama masuk kayak masih merah kayak. Masih merah. Udah nggak ada gede putihnya gitu. lah. Parah kayak dulu. Gara-gara ini kan pelipisnya habis dijahit kan, ada luka di sini kan, jadinya memar. Mata saya dulu memar. Tapi sih inget gue pas lu pertama masuk sekolah SMP itu abis kejadian kecelakaan, kayak masih rada kayak orang linglung. Iya. Padahal itu udah inget kan? Iya, udah inget sih. Cuma agak linglung kayak kalau orang liatnya. Padahal Iya, mah udah sadar. Udah sadar. Kejadian itu saya SMP itu mau ujian kayak. Ujian. Untung banget sebelum ujian kejadian itu terjadi gitu. Jadi saya masih bisa mikir lah istilahnya lah. Nggak tahu kalau orang lupa, orang amnesia, kalau ke orang lupa ke pelajaran nggak tahu saya ya. Untungnya dulu udah sadar ada ujian selisih sebulan apa 2 bulan gitu. Itu baru ujian. Dulu. Habis itu ujian kelas 3 ya? Kelas 3 ya? Kelas 3 dulu itu kejadiannya mungkin akhir kelas 3 kalau nggak salah ya. Akhir tahun ya. Saya masih ingat juga hari apa dulu tabrakannya itu, soalnya pas ada turnamen itu kan. Itu tahun 2013 kejadiannya itu ya. Kejadiannya tahun Desember, hari Minggu 2013. Desember kalau tanggalnya kurang paham saya. Kalau tanggalnya. Mungkin udah saking lamanya. Saking lamanya dari SMP sekarang udah umur 24 kan, udah. Dulu baru umur berapa berarti? Ya, SMP mah masih labil-labil. 15 mungkin ya. Kalau nggak salah.
Nah, ini gua mau ngasih saran nih, maksudnya lu pengen ada ngasih saran buat penonton nggak, maksudnya setelah lu ngalamin kejadian tragis kayak gini hingga lu masih dikasih kesempatan buat hidup lagi. Sekarang apa maksudnya buat Ya, pembelajaran yang bisa penonton lah. diambil dari cerita saya, jangan mabuk, Berhenti mabuk. berhenti mabuk lah. Mabuk boleh dikurangin tapi ya. Ya, Jangan berlebihan. sebisa-bisanya jangan Kalau bisa jangan. berlebihan, jangan berkendara kalau saat mabuk itu. Nah, Bahaya banget. Meskipun saya bonceng ya, saya tahu resikonya tinggi gitu kalau mabuk. orang sadar aja masih Orang bisa sadar, kecelakaan. ya, masih bisa kecelakaan, apalagi potensi gak sadar Nah, kan. keadaan alkohol Iya. kan. Dikelabuin alkohol kan, jadinya lebih parah lagi kan. Berasa Kita terbang nanti aja jalan. naik motor. Gubrak aja. Nah, ini mau ngasih masukan apa lagi? Masukan apa lagi ya? Bingung. Ya, ya kayaknya cukup kayak gitu dah. Yang penting Intinya jangan intinya, minum. Iya. Jangan minum parah lah. Kalau minum boleh tapi buat jamu aja. Nakal Buat jamu, boleh, nakal tapi boleh, tahu batasan tahu ya. batasan lah. Ya jangan sampai ngerugiin orang tua. Kalau toh juga udah kalau udah dewasa gini malu Iya, lah kalau malu lah. kalau keinget cerita Kalau kayak banyak gitu. cerita kayak dulu bikin nangis orang tua gitu gara-gara mabuk. Parah waktu saya jadi itu soalnya dari kelas 2 SMP udah perokok aktif, Udah mulai ngerokok mabuk, emang ya. udah parah. Udah parah. Oke. Semua udah saya lakukan, nakal saya udah cukup lah sampai di sini. Sekarang mikir nyari duit susah. Nah, Apalagi di era gemburan Zeus. ya gempuran Zeus sekarang, aduh. Gemburan Zeus sekarang di era Parah. Ninja bisa jadi Astrea. Oke, jadi cukup segitu aja berbagi pengalaman dari kisah kelam dari temen gua ini yang begitu emang bener Tragis nakal dan tragis. Emang nakalnya sih parah waktu itu gua ngelihat dia emang yang tadinya dari SD dia orangnya biasa aja. Dia seingat gua tuh SMP baru mulainya bener-bener liar lah, Kelas 2 SMP lah. anak liar. Iya. Itu kebetulan kalau umur segitu emang mulai mengenal nakal tuh Zaman-zaman mah, penasaran lah. nakal mah dibangga-banggain ya. Kalau sekarang mah malu serius. Oke, cukup sekian gitu aja cerita gua sama temen gua di channel kali hari ini buat teman-teman, buat pembelajaran. Jadi buat kalian kalau bisa nggak usah miras-miras minum gitulah. Toh juga nggak ada manfaatnya, efeknya malah ntar adanya yang timbul yang hal yang negatif, gak baik juga. Jadi sarannya intinya berhenti mabuk. Iya, berhenti mabuk. lah. Berhenti mabuk, jangan nakal lah. Jangan nakal lah. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa tonton terus dan ikutin channelnya Mas Jarwo. Jadi saya di sini subscribe. sebagai temennya aja lah Otomotif. buat ikut ngeramein. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe dan share buat videonya biar makin berkembang, lancar dan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.